Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis struktur teks persuasif ya dan aspek kebahasaan. Ya. Yang pertama, siswa mampu menganalisis struktur teks persuasif. Yang kedua, siswa mampu mendata permasalahan aktual. Yang ketiga, siswa mampu menelaah kaidah kebahasaan pada teks persuasif. Nah, yang pertama, ada pengenalan isu. Apa sih yang dimaksud dengan pengenalan isu? Ya, ntar saya jelaskan ya. Yang kedua, ada rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Nah, pengenalan isu merupakan bagian isi berisi pengantar atau penyampaian atas isu dan permasalahan yang diangkat dan menjadi dasar tulisan yang akan dikembangkan pada paragraf-paragraf tersebut, yaitu yang dimaksud dengan pengenalan isu. Ya, contohnya misalkan pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan pendudukan yang berkualitas sebagai modal pembangunan tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh bagi penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang amat sangat penting pada abad ke-21 ini. Nah, ini yang dimaksud pengenalan isu. Nah, menunjukkan gagasan utamanya pada tentang pendidikan. Nah, terus yang kedua, ada rangkaian argumen. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian argumen? Bagian ini menjanjikan sejumlah pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memperkuat berbagai argumen atas isu yang diangkat dan yang akan dipaparkan pada bagian sebelumnya. Nah, bahwa argumen tuh contohnya misalkan sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibilang masih cukup rendah. Menurut data United Nations Development Program, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei. Tingginya angka putus sekolah karena ketidakadaan biaya mungkin menjadi sebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini. Nah, kalimat ini termasuknya memaparkan data dan fakta yang jelas sumbernya. Nah, fakta itu adalah sesuatu apa adanya, sesuai dengan realitanya. Terus yang ketiga ya, pernyataan ajakan. Bagian ini adalah inti teks persuasi yang di dalamnya terdapat dorongan disampaikan secara tersirat ataupun tersurat kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Ya, contohnya misalkan ini. Oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Seluruh lapisan masyarakat harus mengambil peran dalam pendidikan ini. Seluruh komponen masyarakatlah yang seharusnya membantu mereka yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Ini adalah kalimat yang berisinya suatu ajakan, mengajak. Ya. Selanjutnya, itu ada penegasan. Ya, apa sih penegasan? Ya, penegasan adalah bagian yang menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Pada umumnya, bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup. Bisa seperti dengan demikian, demikianlah, oleh karena itu, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan penegasan kembali yang memiliki kata-kata yang ditandai oleh seperti dengan demikian, demikianlah, dan oleh karena itu. Nah, selanjutnya, kebahasan pada teks persuasif. Kata teknis. Kata teknis ini merupakan peristilahan yang sesuai dengan konteks atau topik yang diangkat seperti kurikulum, silabus, psikotes. Nah, jika temanya adalah pendidikan. Nah, ini termasuknya kata teknis. Bisa dengan kurikulum, silabus, psikotes. Nah, selanjutnya, kata kerja mental. Menggunakan kata kerja mental seperti memikirkan, menyimpulkan, mendengar, menangis, khawatir, dan sedih. Nah, itu adalah kata kerja mental. Nah, selanjutnya, pembahasan teks persuasi. Konjungsi argumentatif. Nah, seperti kata jika, sebab, karena, oleh karena itu, dengan demikian, dengan begitu, jadi, akibatnya. Nah, ini termasuk konjungsi argumentatif. Ya, selanjutnya ada kata rujukan. Nah, kata rujukan itu
seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Ya. Kata kerja imperatif menggunakan kata kerja imperatif seperti tunjuklah, waspadalah, jadikanlah, jangan, sebaiknya, hendaklah, waspadalah, dan sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri kebahasan berteks persuasif, ya. Ada konjungsi argumentatif, kata rujukan, kata kerja imperatif. Ya. Itu adalah contoh dari struktur teks persuasif dan kebahasaan pada teks persuasif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.